Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, kali ini ada laptop saya. Kebetulan dia keyboard sama touchpadnya bermasalah, jadi dia nggak berfungsi. Nah, ini laptop saya merek Asus tipe X441U. Nah, sebelumnya saya udah coba dari softwarenya, kita coba otak-atik untuk keyboard dan touchpadnya ini tetap nggak bisa diperbaiki, jadi kemungkinan ini hardware-nya rusak. Untuk keyboardnya saya sudah beli yang baru dari online, kemudian untuk touchpadnya kita coba dulu ganti kabel fleksinya ya. Nah, untuk bongkar ini ada beberapa baut, kira-kira di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini yang terakhir yang 10. Untuk yang ke-9 ini sebenarnya udah hilang ya untuk dratnya, jadi saya nggak pasang baut di situ. Nah, untuk bongkar kita cuma butuh satu alat aja, yaitu obeng untuk buka skrup. Kemudian bisa juga benda tipis untuk buka bodinya ya. Nah, kalau saya tuh biasanya pakai kuku juga udah bisa, jadi saya cuma butuh obeng aja untuk buka. Kita bongkar dulu. Nah, semua bautnya udah kita lepas. Setelah itu kita balik laptopnya, kemudian kita buka ya. Kita buka layarnya, lalu kita lepaskan bodi atasnya ini. Nah, ini dari sisi-sisi bodinya nih bisa, kalau saya pakai kuku aja bisa. Nah, ini kita geser terus sampai semua sisinya terlepas. Perlahan aja, kita nggak usah terlalu kuat, karena ditekan sedikit ini udah bisa kebuka. Oke, ini udah kebuka semua untuk ininya. Jadi kalau kita buka gini dia masih ada nyangkut ya, 2 kabel fleksi. Nah, ini kita lihat dari, kalau yang kiri ini kabel fleksi dari keyboard, terus kalau yang kanan ini kabel fleksi dari touchpad. Nah, ini nanti yang mau kita ganti nih. Kita copot dulu untuk fleksi dari keyboardnya. Kemudian kita copot juga yang dari touchpad. Nah, setelah kita lepas ini, cover atas ini bisa kita lepas dari bodi utamanya. Nah, ini cover atas yang udah kita lepas. Nah, di sini keyboard terpasang di cover atas ini ya. Nah, di sini gimana cara lepasnya? Jadi di keyboard ini tuh ada semacam plastik yang dilelehkan gitu. Jadi dia membuat kencang keyboardnya itu tertempel atau terpasang di cover ini. Di sini juga ada beberapa perekat. Sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Terus yang terakhir itu ada 6 ya. Nih, terus yang ini ada untuk kabel fleksi touchpadnya, nanti kita buka aja situ untuk mengganti kabel fleksinya. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, kebetulan untuk keyboard penggantinya saya beli online. Sebenarnya ini bukan keyboard ori ya, jadi di toko spare part komputer atau laptop. Jadi kita beli yang biasa aja, murah. Beli sekitar nggak sampai 50.000, sekitar 40 ribuan lah. Nah, ini bentuk keyboardnya. Nah, ini kita bisa cek untuk tipenya. Kebetulan ini punya X441B. Nah, ini juga bisa dipasang di X441 ini. Jadi untuk keluarga X441 itu setahu saya keyboardnya sama, jadi bisa saling menggantikan gitu. Nah, ini kita buka dulu. Oke, ini udah kita buka. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, sebelum kita pasang ke covernya itu, ini kita coba dulu ya. Jadi ini bisa kita coba dulu, nanti kabel fleksinya ini kita masukin ke soket yang ada di motherboardnya. Kemudian kita coba, nanti kalau kita ternyata keyboardnya bisa, baru kita pasang ke cover atasnya tadi. Oke, ini coba kita pasang. Jadi penguncinya ini kita ke atasin dulu, kemudian kabel fleksinya ini kita masukin ke soket yang ada di situ. Setelah masuk nanti baru kita kunci lagi.
Nah, ini udah kepasang, langsung aja kita nyalain tombol power untuk menghidupkan laptop. Oke, ini udah kita masuk ke desktopnya. Tadi kalau saya ketik password tuh untuk login tuh udah bisa. Sekarang coba kita pakai apa ya? Coba di Word dulu deh. Kita coba ketikannya untuk beberapa tombol. Nah, ini udah kita masuk di Word, kita blank dokumen aja. Coba kita untuk ketik beberapa tombol. Nah, so far bagus ya, keyboardnya ini berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya kita coba pasang ke covernya. Nah, sebelum kita pasang keyboard yang baru, jadi keyboard yang lama ini harus kita bongkar dulu. Jadi untuk bongkar ini, nah ini kita harus potong-potongin dulu nih yang hitam-hitam ini. Jumlahnya ada cukup banyak, kemudian juga di perekat-perekatnya juga nanti kita lepas-lepasin dulu. Nah, untuk bongkar keyboard ini cukup pakai cutter, nanti kita potong-potong nih plastik-plastik hitam. Nah, ini untuk kabel flexi touchpad kita copot dulu. Nanti ini kita akan ganti. Saya juga udah beli yang baru dari online juga. Oke, kita buka dulu untuk perekat-perekatnya satu persatu. Baru setelah itu kita potong-potong nih yang plastik-plastik yang sebagai pengunci keyboard ke covernya. Oke, ini untuk perekat kita udah lepas semua. Lanjut pengunci keyboardnya nanti kita potong pakai cutter satu persatu sampai semuanya terlepas dan keyboard lamanya ini bisa terlepas dari covernya. Oke, ini udah tinggal dikit lagi yang mau kita buka. Nah, sebentar ini kita tarik secara perlahan. Ini udah terpisah, keyboard lamanya sudah kita lepas dari covernya. Jadi setelah ini kita akan pasang untuk keyboard barunya. Sekarang kita pasang keyboard barunya. Jadi ini cara pasangnya kita pasin dulu. Jadi untuk plastik-plastik pengunci tadi tuh kan udah kita buka ya, udah kita potong pakai cutter, tapi itu masih ada kayak tonjolan sedikit, jadi ini bisa buat ngepasin ke keyboard yang baru. Nah, untuk ngebantu dia lebih rekat, jadi kita tempelkan lagi perekat-perekat yang tadi udah kita buka. Masing-masing perekat kita rekatkan kembali ke keyboard yang baru ini. Nah, setelah keyboard terpasang, ini harusnya kita kencangkan lagi ya. Di sini saya pakai solasi hitam untuk kita tempelkan untuk mengunci ke dari keyboard ke covernya. Sebenarnya ini lebih bagus pakai lem tembak. Jadi nanti bekas-bekas pengunci plastik tadi yang kita potong itu kita lem pakai lem tembak. Cuma di sini kebetulan saya lagi nggak ada lem tembak, jadi untuk sementara saya pakai solasi hitam untuk merekatkan keyboard ke cover agar lebih kokoh terpasang. Nah, untuk selanjutnya kita pasang kabel flexi touchpad yang baru ya. Jadi yang lama kita ganti karena ini kita coba dulu kalau ininya bisa berfungsi setelah kita ganti, berarti memang kabel fleksinya yang bermasalah.
Oke, kabel fleksi touchpadnya sudah terpasang dengan baik, keyboardnya juga sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang cover ke bodi utamanya. Nah, ini kabel fleksi keyboard maupun kabel fleksi touchpad sudah terpasang dengan baik di soket di motherboardnya. Ini sengaja nggak saya kunci dulu, kita coba dulu nyalain. Nah, ini udah masuk ke desktop, kita coba dulu touchpadnya. Ini kalau saya coba ternyata touchpadnya belum berfungsi setelah kita ganti kabel fleksinya. Nah, habis ini saya coba pasang mouse dulu, lalu kita coba keyboardnya. Oke, sekarang mau kita coba untuk keyboardnya apakah berfungsi dengan baik. Di sini saya pakai aplikasi keyboard test. Oke, ini aplikasinya udah kita buka, kita coba satu-satu tombolnya. Oke, setelah kita tes ternyata keyboard berfungsi dengan bagus ya. Setelah ini saya mau coba otak-atik untuk kabel fleksi touchpadnya. Nah, ini setelah saya coba otak-atik, jadi ini touchpadnya bisa berfungsi lagi dengan baik. Jadi tadi itu kabel touchpadnya terbalik pemasangannya, jadinya yang harusnya jack ke touchpad itu kita balik untuk ke motherboard, begitupun sebaliknya. Setelah itu kita coba lagi dan ternyata dapat berfungsi dengan bagus. Oke, mantap. Setelah selesai semua penggantian keyboard juga kabel fleksi touchpadnya, jadi ini kita udah selesai. Ini kita pasang lagi, kita kencangkan lagi cover ke bodi utamanya. Dan langkah terakhir kita tinggal memasang skrup-skrup untuk mengencangkan bodinya. Dan ini adalah skrup yang terakhir yang mau kita pasang. Dan setelah ini proses perbaikan untuk pergantian keyboard juga kabel fleksi touchpad sudah selesai dilakukan. Jadi semua dapat berfungsi normal kembali. Jadi kita bisa untuk perbaikan sendiri tanpa harus pergi ke tukang servis laptop. Untuk biaya penggantian untuk keyboard harga sekitar 40 ribuan, kemudian untuk kabel fleksi sekitar 30 ribu. Jadi untuk total semua penggantian itu gak sampai 100 ribu. Jadi lumayan bisa buat irit tanpa perlu ke tukang servis. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.